Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, kita akan membahas sebuah tema yang saya beri judul Bermufakat Melawan Tuhan, yang akan kita ambil dari kitab Mazmur, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan kita awali dengan doa. Bapa, firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak berubah sekalipun langit berlalu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami, jadikan kami pelaku firman-Mu, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Mazmur pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Akan saya bacakan untuk kita sekalian. Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Mengapa, diawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Sebuah firman, ini Mazmur 2 ini juga berbicara tentang messianic verses, ayat-ayat Mesias. Ya, kita akan membahas, akan saya mulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Kita tahu siapa itu Tiger Woods, seorang pegolf dunia. Tiger Woods telah memenangkan banyak turnamen secara dramatis selama kariernya sebagai pegolf profesional di Amerika Serikat ini. Namun salah satu dari keberhasilan yang terbesar boleh dikatakan tidak menarik perhatian sebab berkembang lambat selama 7 tahun. Selama kurun masa itu, Tiger berhasil dalam 142 turnamen berturut-turut, melebihi semua pemain dalam sejarah olahraga pegolf di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan kekuatan dari komitmen, konsistensi, dan keyakinan untuk pantang menyerah. Kata kuncinya pantang menyerah. Nah, setiap dari kita, pengikut Yesus Kristus, mungkin merasa tertantang jika ada di antara teman kita yang menyatakan keinginan yang semakin besar untuk mengikut Tuhan dengan taat setiap hari, bukannya taat secara dramatis, tapi secara konsisten dan persisten. Apakah dalam perjalanan hidup kita pernah mereka perkara yang sia-sia atau bahkan bermufakat melawan Tuhan dan yang diurapinya? Apakah itu yang terjadi di dalam kehidupan iman kita dalam Kristus Yesus? Apakah kita konsisten atau kita berjalan tidak menentu? Apakah kita dapat diandalkan atau tidak dapat dipercaya saat krisis iman muncul di tengah-tengah dunia yang ada ini? Apakah kita tetap taat setiap hari dalam mengikut Yesus, khususnya waktu kita mengalami hujan badai di dalam kehidupan kita? Ada peristiwa-peristiwa iman yang besar dalam hidup kita, tetapi pilihan kita setiap hari untuk taat kepada Yesus Kristus mengungkapkan dengan baik kasih kita yang tak putus-putusnya kepada Dia. Bukan hanya pada waktu cuaca tenang, tidak ada badai, kita mengatakan aku cintamu Yesus dan setia kepadamu, tapi kita berhenti percaya dan marah-marah mengacukan tinju terhadap surga pada saat badai menyerang. Nah, Mazmur 96 yang merupakan panggilan untuk bersaksi dan memuji Tuhan berkata, menyanyilah bagi Tuhan,
pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mazmur 96 ayat 2 sampai yang ketiga. Jadi kita dipanggil untuk bermazmur, untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Apabila kita secara konsisten dan persisten taat kepada Tuhan, kita akan menyatakan kasih dan kuasanya setiap hari. Seiring berjalannya waktu, hidup dalam ketaatan setiap hari akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi juru selamat kita. Taat itu jauh lebih penting daripada segala korban dalam bentuk apapun. Tertulis dalam 1 Samuel 15. Menjadi murid merupakan soal ketaatan kepada raja segala raja. Taat enggak kita? Daud memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Dalam Mazmur 2 ayat 1 tadi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Dia bertanya dengan pertanyaan yang sederhana kelihatannya. Tapi jawabannya tersirat di sana. Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Semua yang dipikirkan sia-sia, nggak akan pernah menang melawan Dia yang berkuasa atas segala kehidupan yang ada di dunia ini. Ada beberapa cara untuk menanyakan pertanyaan ini. Jadi kita perlu memastikan bahwa kita memahami nada pertanyaan dari Raja Daud ini. Bukan hanya sekedar membaca. Dia bertanya, mengapa rusuh suku-suku bangsa? Kalau kita membaca dengan nada yang benar, kita akan mengerti bahwa pertanyaan ini sia-sialah. Mikir pun jangan untuk melawan kepada Allah. Itu nadanya seperti itu. Ya, Daud tidak mengeluh atau mencoba mengadili Tuhan. Tidak sama sekali. Dia bahkan tidak mengarahkan pertanyaannya kepada Tuhan, tapi justru kepada orang-orang yang berniat melawan Tuhan. Pada saat kita mengamati ayat-ayat ini dengan sungguh-sungguh dan belajar mengenal nada pertanyaan tersebut, coba perhatikan dulu, mengertikan, rasakan nada pertanyaan ini. Kita akan menemukan sesungguhnya Daud sangat-sangat terkejut bahwa negara-negara paling kuat di dunia mencoba memberontak melawan Tuhan yang Maha Kuasa. Daud pada dasarnya bertanya, mengapa mereka membuang-buang waktu dan energi? Coba mengerti lagi, sekali lagi, rasakan tuh, feel the question. Yang lalu saya menuliskan, perasaan itu tidak pernah dapat diajarkan, namun perasaan itu dapat kita pelajari dan kita selami dan kita dalami. Sehingga pada waktu kita dapat masuk ke dalam hati orang tersebut, being in their shoes, kita akan merasakan apa yang mereka rasakan yang kita sebut sebagai empati. Daud memahami bahwa ini bukanlah pertarungan yang adil. Ngapain sih kalian begitu? Kira-kira begitu ya. Daud memahami bahwa ini bukanlah pertarungan yang adil, tidak bakal menang. Berdasarkan sejarah, tidak ada bangsa-bangsa, tidak satu bangsa pun yang berhasil melawan Allah dan orang yang diurapinya. Siapa itu orang diurapinya? Mesias, karena Mesias itu berarti the anointed one, yang diurapi, Yesus Kristus. Tidak ada satu orang pun yang dapat menang melawan Allah Bapa maupun Allah Putra maupun Allah Roh Kudus. Enggak ada. Pikirkannya tentang warga Babel. Mereka bersekongkol melawan Tuhan dengan berkumpul bersama untuk membangun menara setinggi langit. Namun Tuhan merencanakan rencana mereka dalam sekejap dengan mewujudkan rencana Tuhan itu sendiri dengan mengacau balaukan bahasa mereka. Pikirkan tentang Goliat. Apa yang kita bayangkan pada saat berdiri berhadapan dengan Goliat dalam pertarungan hidup dan mati? Dikatakan seorang yang masih muda belia, kulitnya pun masih kemerah-merahan.
Raja Saul mengatakan kamu tidak punya pengalaman perang dan kamu kecil mungil. Bagaimana mungkin? Itu di mata manusia. Tapi Allah mengurapi dia untuk menang. Goliat mengejek, merendahkan dan bahkan mencemooh Daud yang kemerah-merahan sebagai penggembala domba yang sama sekali tidak memiliki pengalaman perang. Namun Daud mengatakan, aku memiliki pengalaman berperang, berjuang, berkelahi, melawan beruang, melawan singa yang ingin menerkam dombaku. Dan aku menang. Dan Goliat yang kau lihat hari ini akan kuperlakukan sama persis seperti aku memperlakukan beruang maupun singa. Setelah ini kamu tidak akan melihat Goliat lagi. Nah, Goliat berjanji dalam kecongkakannya akan memberikan tubuh Daud kepada burung-burung di udara. Namun dalam sekejap Daud mengalahkannya dengan satu batu kerikil. Ya. Ini Tuhan. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Ini bukan pertarungan yang adil. Belum pernah ada sekalipun orang yang berhasil mengalahkan Tuhan dan dia yang diurapinya. Nah, kita membaca Alkitab dengan maksud tertentu. Tuhan mempersiapkan Alkitab ini sebagai manual. Apapun yang ada, yang dibuat oleh manusia, televisi, radio, mobil, motor, pesawat terbang, apa saja, mempunyai manual. Mobil Toyota kalau rusak kita tidak dapat memakai manual mobil Honda. Nggak bisa, harus menggunakan manual mobil Toyota. Kita pun pada saat mengalami masalah, kita harus mempergunakan manual yang disiapkan oleh Tuhan yang menciptakan manusia ini. Bukan membuat manusia, tapi menciptakan. Dari tidak ada, bahan-bahannya disiapkan oleh Tuhan itu sendiri, dijadikanlah manusia yang berasal daripada debu dan tanah ini. Karena itu kita wajib mempergunakan manual yang Allah persiapkan bagi kita yang disebut sebagai Alkitab. Di dalam hal ini. Kalau kita belajar Alkitab ini kita menemukan tidak ada satu orang pun. Tujuan Alkitab itu diberikan untuk mengetahui ini. Tidak ada seorang pun yang berjuang melawan Tuhan berhasil menang terhadap Tuhan. Nggak ada. Nah, saat kita belajar Alkitab ini, kita akan mundur teratur dan memberikan tempat itu kepada Tuhan. Let God be God. Biarkan Tuhan itu menjadi Tuhan itu sendiri. Jangan coba menggantikan posisi Tuhan itu dengan menggesernya. Kudeta. Nggak akan pernah berhasil. Karena itulah Daud dalam tone nada berbicaranya, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa mau melawan Tuhan? Ngapain? Sia-sia katanya. Jadi waktu kita belajar Alkitab, kita juga belajar mengerti nada pertanyaan tersebut untuk dapat masuk mengerti apa yang dirasakan oleh Daud pada saat itu. Dia sebetulnya berbelas kasihan kepada bangsa-bangsa ini. Sehingga dia mengajukan pertanyaan dengan nada seperti itu. Kalau kita hanya sekedar membaca lewat, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Selesai membaca pun kita tidak akan mengerti apa yang dimaksud oleh penulis. Mazmur 2:3 berkata, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Jika kita membaca sepintas ini, kita berbicara, kita memikirkan pertanyaan ini berkaitan dengan penindas. Apakah demikian? Kita perhatikan baik-baik. Ini datang perkataan ini dari mana? Tali-tali ini berbicara tentang apa? Tentang manusia yang merasa dikekang. Dan itu mereka ingin berontak kepada Tuhan. Ini maksud daripada ayat ketiga dari Mazmur 2 ini. Coba kita perhatikan. Inilah seruan hati kaum pemberontak. Orang yang memberontak tidak dapat mentoleransi otoritas Tuhan. Mereka merasa ikatan dan tali kekuasaannya menindas dan mereka akan melakukan apapun untuk melepaskan diri dari otoritasnya. Mereka merasa diikat, mereka merasa dirantai, mereka merasa dikekang oleh Tuhan yang Maha Baik. Kalau kita menelaah Alkitab ini dengan baik, kita akan mengerti karena Allah begitu mengasihi manusia ini dan mengorbankan putra tunggalnya. Kita tidak dikekang, tapi dalam kebebasan kita menentukan siapa yang akan kita sembah. Siapa yang seharusnya kita hormati. Kepada siapa kita harus memiliki rasa takut. Yaitu kepada dia yang bukan hanya dapat mengambil nyawa kita, tapi juga membuang kita ke dalam neraka. Dia tidak abuse powernya, tapi justru dia menyayangi kita. Jangan anggap itu sebagai sebuah belenggu.
Mereka tidak menyadari bahwa Tuhan sebenarnya baik dan penuh kasih sayang. Dengarkanlah Nabi Hosea berbicara tentang pemerintahan Allah dalam Hosea pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ini perkataan Nabi Hosea. Aku, kata Nabi Hosea dalam urapan Roh Kudus, menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih, tali kasih. Bagi mereka, aku, Tuhan, seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Wow. Orang yang setia senang akan otoritas Tuhan yang lemah lembut. Tuhan bukanlah Tuhan yang keras. Dia menuntut kita dengan tali kesetiaan dan memikul beban kita ke atas dirinya sendiri di kayu salib. Dia membungkuk untuk memberi kita makan, merendahkan dirinya, agar dia dapat mencapai kita, to reach out unto those who need him. Orang yang memberontak tidak memahami hal ini. Dia akan berjuang mati-matian melawan otoritas Tuhan, karena mereka merasa terkekang, terlalu banyak hukum, undang-undangnya, aturan-aturannya. Itu menurut pikiran mereka. Tapi kesemuanya ini dipersiapkan untuk menjauhkan kita daripada hidup di dalam dosa. Mazmur 2 adalah salah satu dari banyak mazmur mesianis saya katakan tadi. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Dan secara spesifik Mazmur 2 ini berbicara tentang Yesus Kristus, Sang Mesias yang diurapinya. Anak Daud, ketika mengamati pemberontakan besar-besaran melawan Allah dan ketetapan-ketetapannya, Daud bertanya secara retoris. Jawabannya sudah ada artinya. Nggak perlu dijawab lagi. Karena itu dia bertanya secara retoris. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Sia-sia ini semuanya. Setan yang merupakan ilah zaman ini telah membutakan pikiran orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah, seperti yang dinyatakan dalam 2 Korintus 4 ayat ke-4. Kalau kita melihat sejarah kejatuhan daripada Lucifer, kita tahu mereka juga berjuang memberontak melawan Allah, namun mereka dijatuhkan. Hilang dari peredaran sebagai malaikat. Mereka ganti nama dari malaikat menjadi setan. Belajar dari sana, jangan sampai kita terjebak ikut-ikutan kepada kelompok yang salah. Berdirilah bersama dengan si pemenang, Yesus Kristus. Karena dikeraskan oleh hati mereka yang tidak percaya, para pemberontak ini berusaha untuk merebut otoritas Allah dengan mengabaikan perintah-perintahnya yang kudus dan mengejek segala sesuatu yang baik dan benar. Semangat pemberontakan yang jahat dan kotor ini nampaknya lazim di kalangan penguasa dunia, Mazmur 2 yang ketiga. Meskipun pengamatan Raja Daud terjadi 3.000 tahun yang lalu, banyak politisi yang tidak bertuhan saat ini mengancam kesejahteraan moral negara yang mereka pimpin. Coba kita berhenti sejenak membayangkan ini. Lucifer sebelum jatuh, dia adalah malaikat yang berada di surga, melayani Tuhan. Dia melihat kemuliaan Tuhan di sana. Dia tahu tentang keberadaan surga di sana. Dia tahu tentang kemuliaan Allah. Dia tahu, dia mencicipi ini. Dia mengerti, dia melihat. Dengan matanya sendiri melihat keberadaan di sana. Dia mengerti bahasa Tuhan di sana. Dia dengan pilihannya sendiri bersama-sama malaikat yang memberontak melawan Tuhan dan mereka dijatuhkan. Manusia belum pernah melihat Tuhan. Belum pernah melihat surga. Mencoba melawan Tuhan, how foolish. Coba pikirkan ini kebenaran ini. Foolish banget ini. Mencoba melawan Tuhan. Bodoh amat. Kita nggak pernah lihat surga. Kita tidak pernah melihat kemuliaan Allah itu. Dan kita memutuskan untuk melawan Tuhan karena kita merasa terbelenggu oleh Tuhan yang mengasihi kita. Saya ingin mengatakan ini. Jika manusia hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh tanpa roh,
maka dunia ini merupakan tempat yang nyaman bagi mereka. Namun, manusia bukan hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh, tapi ada rohnya. Karena itu dunia ini tidak pernah dapat memuaskan manusia. Karena manusia ini hanya dapat dipuaskan oleh sesuatu yang bersifat rohani. Dia adalah makhluk roh. Karena itu jangan mencoba melawan Tuhan, kita akan kalah. Pemimpin yang menghormati Tuhan dan berusaha melakukan kehendak Tuhan, kini, hari-hari ini, semakin langka. Jarang kita ketemukan. Beberapa pemimpin saleh yang masih tersisa menghadapi serangan tak henti-hentinya dari musuh-musuh yang kuat. Itulah yang kita lihat hari-hari ini terjadi di hadapan kita. Apakah mereka dapat bertahan sampai akhirnya? Apakah mereka terintimidasi dan akhirnya berpihak kepada arus yang salah? Kita harus berani berdiri dan berenang melawan arus. Sekalipun banyak tantangan di sekeliling kita. Betapapun besarnya kemarahan bangsa-bangsa yang bangkit melawan Tuhan dan yang diurapinya, umat beriman tidak pernah boleh berputus asa, apalagi ikut ke dalam aliran mereka untuk bersama-sama melawan Tuhan. Karena Tuhan juga tidak duduk di atas tahtanya berputus asa atau diam-diam. Tuhan tetap memerintah dengan segala kemegahannya dan mengontrol segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tidak terburu-buru dalam menghakimi. Dia penuh dengan belas kasihan menunggu agar mereka berbalik dari dosa dan kejahatan mereka dan pemberontakan mereka dan kembali kepada Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang ini. Sebaliknya Allah menertawakan dan mengolok-olok para tiran kecil yang mengacungkan tinju mereka kepada Dia yang duduk di tahtanya di surga, seperti yang tertulis dalam Mazmur 2 yang keempat. Seolah-olah rencana sia-sia dan serangan pemberontakan mereka merupakan sumber hiburan ilahi. Ya ampun, ibaratnya anak umur 2 tahun ingin pukul orang tuanya. Kesentil juga jatuh, kira-kira begitu. Ya ampun, semut sekuat-kuatnya menggigit dipencet juga mati. Gambarannya seperti itu. Karena setan dan para pengikutnya tidak akan pernah dapat menggulingkan penguasa alam semesta, Yesus Kristus. Dia pikir dengan matinya Yesus di kayu salib mereka menang, tapi mereka kecewa pada saat menyaksikan kebangkitan Putra Allah Yesus Kristus bangkit pada hari ketiga dalam segala kemegahannya. Tuhan adalah benteng kita yang perkasa dan tidak ada dan tidak pernah akan tergoyangkan. Tidak ada seorang pun dapat menggoyahkan Dia. Meskipun setan adalah ilah zaman ini, pemerintahannya akan berakhir dan kehancurannya sudah di depan mata. Karena Allah Bapa telah menetapkan bahwa Allah Anak akan mengambil tempat yang selayaknya sebagai penguasa atas seluruh bumi. Mazmur 2 ayat ke-8. Mesias yang dinyatakan sebagai anak dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7 akan memerintah di bumi. Mazmur 2 ayat 8 dalam masa kerajaan 1000 tahun damai. Milenium. Yerusalem baru. Itu akan terjadi. Karena kepada Sang Mesias, Putra Allah, akan diberikan bangsa-bangsa sebagai milik pusaka dan seluruh bumi sebagai miliknya, sebagai yang tertulis di dalam Mazmur 2 yang ke-8. Kita akan melihat hal ini digenapi pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan pemerintahan 1000 tahunnya di Yerusalem baru, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-11 dan Wahyu 20 ayat yang ke-6. Daud mengakhiri Mazmur pasal yang kedua ini dengan memberikan peringatan yang serius, seperti yang tertulis dalam dalam Mazmur 2 ayat 10 sampai 12. Ini kesimpulannya dari Raja Daud yang menulis Mazmur 2 ini di bawah pengurapan Roh Kudus. Orang yang bijaksana akan meninggalkan rencana jahatnya dan bertobat. Orang bebal meneruskan. Mereka, orang bijak ini, akan mencium kaki Sang Mesias dengan gemetar.
sebagai bukti penaluan diri. Mazmur 2 ayat 11. Tuhan Yesus penuh belas kasihan dan siap mengampuni semua orang yang mau menerima Dia sebagai juru selamat. Namun mereka yang menolak belas kasihannya dan terus melakukan rencana jahat mereka harus menghadapi kemurkaan penghakimannya. Musuh-musuh Tuhan diberitahu agar mereka bertobat dan mencari perlindungan di dalam Yesus Sang Mesias agar mereka tidak dibinasakan dalam murka Allah Bapa yang menyala. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 2:12. Indah bukan? Allah bukannya kejam. Dia Allah yang penuh kasih. Dia memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa agar kembali dari jalan yang jahat, bertobat, dan masuk ke dalam hadirat Allah di dalam kuasa anaknya yang mampu menyelamatkan. Beda dengan malaikat. Saat mereka jatuh tidak ada jalan pertobatan. Mereka tetap masuk neraka. Bagi manusia yang diciptakan segambar dengan rupa dan wajah Allah itu sendiri, mereka diberi kesempatan untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa mereka. Harus diingat, Yesaya 59:2 mengatakan, mengapa doa kita tidak didengar Allah? Karena dosa dan kejahatan. Jadi tanpa pertobatan tidak akan mungkin doa kita didengar. Karena dosa dan kejahatan itu adalah sesuatu yang menghindari doa kita naik ke surga. Hanya mentok di ceiling, di langit-langit rumah ini. Mazmur 2 ini ditutup dengan sebuah janji bahwa Sang Mesias pasti menang dalam menghadapi semua orang yang mereka-rekakan kejahatan terhadapnya dan yang diurapinya, dan dengan demikian semua orang yang menjadi milik Yesus akan merasa terhibur karena mengetahui bahwa kejahatan tidak akan pernah menang. Tidak akan pernah. Yesuslah yang menang. Masa depan kita ada di tangan Yesus. Dan kita tidak akan pernah mengalami murka ilahinya sebagai orang beriman kepadanya. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Jadi aman berada di bawah perlindungan tangan Yesus. Yaitu bagi orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, Mazmur 2 ayat 1 dimulai dengan pertanyaan retoris saya katakan tadi. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Dengarkan pertanyaan itu. Rasakan intonasinya. Nada pertanyaan ini. Rasakan suasana saat Daud menuliskan ini. Apa yang ada di dalam dadanya. Sungguh menggelikan jika kita berpikir bahwa seseorang bisa mengalahkan, meremehkan, atau melarikan diri dari kehendak Tuhan. Nggak ada. Yunus pun nggak bisa melarikan sekalipun diam di dalam kapal. Geladak kapal. Nggak bisa ditemui. Mau lari kemana kata Alkitab? Di langit dia ada. Di bawah di lubang kubur dia ada. Di dasar laut dia ada. Di gunung yang tinggi dia ada. Di mana? Dia tetap ada. Dia Maha Hadir. Ia menunjukkan bahwa niat mereka sia-sia. Niat ini pasti akan gagal. Belajar tuh dari Menara Babel. Gagal. Belajar tuh dari Goliat. Gagal. Belajar tuh dari Sodom dan Gomora. Gagal. Hancur semua. Ayat berikut menjelaskan mengapa upaya ini gagal. Mereka bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Istilahnya bersatu. Mazmur 2 ayat 2 tadi. Yang diurapi berasal dari istilah Ibrani, Mashiach, yang merupakan asal kata Mesias dalam bahasa Indonesia atau Messiah dalam bahasa Inggris. Bahasa Yunani menunjukkannya dengan menerjemahkan perkataan Messiah ini, Mesias ini, sebagai Kristus, yang daripadanya bahasa Indonesia menerjemahkan sebagai Kristus. Kemarahan dan kegusaran adalah respon khas umat manusia yang berdosa terhadap Tuhan. Istilah saya nggak tahu diri, sudah salah, marah pula kau. Ini dia nih, acungan tinju kepada Tuhan. Hal ini mencakup kebencian yang ditujukan kepada mereka yang memilih untuk mentaati Allah dibandingkan mengikuti dunia. 1 Petrus 4 ayat 3-4, Yohanes 15 ayat 18-19. Karena itu jangan heran kalau orang Kristen dianiaya. Mereka benci kepada orang Kristen
karena mereka tidak melihat Allah. Sasarannya adalah orang yang percaya kepada Kristus. Siapapun yang menantang Tuhan, entah seseorang atau sebuah kelompok, bangsa atau beberapa bangsa yang berkelompok beritikat melawan Tuhan, rencana mereka tersebut pasti akan gagal. Sia-sia, kata pemazmur. Tuhan terlalu bijaksana dan terlalu berkuasa untuk jatuh ke tangan manusia yang lemah. Ibarat semut. Firaun dan orang Mesir mempelajari kebenaran ini dengan susah payah. Mereka berencana memperbudak umat Tuhan. Orang Ibrani. 400 tahun di bawah perbudakan mereka. Mereka pikir mereka berhasil untuk selamanya. Dapat memperbudak orang Israel tanpa batas waktu. Bahkan setelah Tuhan mencoba melunakkan hati Firaun dengan 10 tulah yang parah untuk membebaskan orang Ibrani dari perbudakan. Firaun mengirim pasukan kavalerinya untuk mengejar orang Ibrani, sekalipun anak sulung mereka telah mati. Masih keras kepala. Sampai hari ini kita melihat ada orang-orang yang keras kepala dan tidak pernah dapat diberitahu. Destined to die. Akan mati. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini, bukan besok, hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak pernah akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, dalam Keluaran 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tapi jangan sampai kita kutip Tuhan akan berperang untukku padahal kita hidup dalam dosa. Kita lihat konteksnya ini. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir di bawah pimpinan Raja Firaun. Jadi perintah ini diberikan oleh Tuhan melalui hambanya Musa. Karena ini adalah perintah Tuhan, maka peperangannya adalah peperangan Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan. Karena itu mereka disuruh diam. Aku yang berperang bagimu. Jangan sampai ini kalimat di luar konteks dijadikan doktrin untuk mengajar. Kita duduk diam-diam, Tuhan berperang. Nggak ngapa-ngapain. Biarkan setan yang menggoda kita. Nggak seperti itu. Ini konteks untuk orang-orang teraniaya, tertindas pada waktu itu. Khususnya tentang orang Israel di bawah perbudakan selama 400 tahun yang menjerit kepada Tuhan untuk mendapatkan pembebasan. Tuhan bertindak. Konteks ini. Kemudian Tuhan dalam buktinya bahwa dia yang berperang mengeringkan Laut Merah agar umatnya dapat menyeberang. Siapa yang dapat mengeringkan Laut Merah kalau itu bukan Tuhan? Kamu nggak akan bisa. Diam aja, tenang aja, lihat. Namun air kembali mengalir dan menelan kavaleri Mesir yang mengejar orang Israel. Keluaran 14 ayat 26 sampai 28. Rencana Firaun gagal total ketika dia menantang Tuhan. Laut dikeringkan untuk orang Israel. Waktu kavaleri orang Mesir di bawah Firaun mengejar masuk ke Laut Merah yang kering tadinya. Air laut kembali bersatu menenggelamkan mereka. Ini Tuhan yang berperang. Selanjutnya Mazmur 2 mengatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan yang diurapinya. Warfu. Sia-sia. Ayat 2 ini sesungguhnya menjelaskan siapa yang mereka-reka perkara yang sia-sia. Yaitu ayat yang menjelaskan siapa para penyerang di balik rencana jahat yang disebutkan dalam Mazmur 2 ayat 1. Para raja, para bangsa ini yang barusan kita bahas bersama-sama serta target agresi mereka. Para raja dan penguasa suatu bangsa adalah para agresor. Kata bermufakat, mereka united, di sini mengandung arti persiapan dan penataan yang disengaja dalam arti mengambil sikap serta menunjukkan niat bermusuhan daripada para agresor. Bermufakat, united to attack God. Mana mungkin? Boleh coba, nggak akan menang. Sudah tahu kalah, kenapa harus
melakukan perkara yang sia-sia ini? Istilahnya kita tahulah 1 tambah 1 sama dengan 2. Aku mau tulis kalau ku jawab 5 bagaimana ya? Sia-sialah. Nggak akan pernah benar. Mereka mengumpulkan pasukan mereka dalam formasi militer dan bertukar pikiran tentang cara menggulingkan Tuhan dan yang diurapinya. Waktu Yesus dalam kitab Yohanes bertanya kepada para serdadu Romawi, siapa yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus Kristus. Dia menjawab, akulah dia. I am he. Mereka jatuh. Artinya, nggak ada satu orang pun yang dapat menyerahkan Yesus. Dia menyerahkan dirinya agar nubuat Alkitab dapat digenapi. Nggak ada yang bisa menang melawan dia. Kita lihat aja. Nafasnya dapat menghancurkan manusia kok. Kata bahasa Indonesia yang diurapi di sini berasal dari istilah Ibrani, Masyiah yang saya katakan tadi. Inilah asal-usul kata Mesias. Akan saya bahas beberapa kali sampai nyantol dalam pikiran kita. Dalam bahasa Yunani, konsep yang diungkapkan saya katakan tadi sebagai Kristus yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Kristus. Atau dalam bahasa Inggris, Christ. Christ, Kristus, Kristus, Messiah, Mesias, the same thing. Sama. Memiliki arti yang sama. Hal ini menunjukkan pada Yesus, Sang Mesias Israel. Kisah para Rasul 2 yang ke-36. Pada masa perjanjian lama, ada 3 peran penting yang diresmikan melalui pengurapan dengan minyak. Ingat, pengurapan raja-raja dalam kitab perjanjian lama, kita lihat itu ya. Mereka berperan dalam pengurapan ini. Yang diurapi siapa? 1, nabi. 2, imam. 3, raja. Ya, nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang. Maka dia memakai formular Thus says the Lord. Dia memakai formula demikianlah firman Tuhan. Nah, imam mewakili umat di hadapan Tuhan. Yesus dalam wujud manusianya, Allah berinkarnasi dalam wujud manusia, dia 100% Allah, 100% manusia, mewakili orang-orang Kristen yang percaya kepada dia di hadapan Allah Bapa pada waktu penghakiman. Raja memerintah rakyat atas nama Tuhan. Yesus raja atas segala raja. Kita umatnya, kita diperintah langsung oleh dia. Ya. Dia bukan hanya sekedar nabi, dia Allah yang hidup. Yesus Mesias yang dijanjikan adalah ketiganya. Dia nabi, dia imam, dia raja. Dan di atas semua itu, dia Allah yang hidup. Pencipta langit dan bumi. Dia datang ke bumi sebagai firman dan menyatakannya dan menyatakan pesan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, ayat 14, ayat 18. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ingat, firman itu adalah Allah. Ayat 14, Yohanes 1. Dan firman yang adalah Allah ini menjelma menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Yesus Kristus yang diurapi Allah. Dia datang ke bumi sebagai firman yang menyatakan pesan Tuhan. Dia menyampaikan, menceritakan siapa pribadi Allah Bapa ini. Bagaimana surga itu? Dengan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia tiga-tiganya di dalam satu individu ini. Dia jalan untuk mencapai surga. Dia kebenaran dan tidak ada kebenaran di luar dia. Dan kehidupan itu sendiri. Tiga-tiganya di dalam satu individu yang disebut Mesias ini. Dialah imam besar umat beriman yang dikatakan oleh Alkitab orang yang bersyafaat bagi kita. Our intercessor. Yang menjadi perantara bagi kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Dan suatu hari nanti dia Yesus Kristus akan memerintah bumi sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, yaitu di Yerusalem baru. Wahyu 17 ayat 14, Wahyu 19 ayat yang ke-16. Sudah hampir-hampir tiba ini saat. Selanjutnya Mazmur 2 ayat 3 mengatakan, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ini rencananya terhadap Tuhan itu. Mereka menyangka Tuhan membelenggu mereka. Ayat-ayat sebelumnya menanyakan secara retoris, mengapa raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama Tuhan dan yang dirapinya? Mengapa mereka bermufakat? Karena mereka menyangka, dalam ayat 3 dijelaskan,
mereka dibelenggu. Padahal Yesus terbelenggu untuk kita dari kuasa dosa. Dia membebaskan kita dari kuasa dosa itu. Dosa kita ditanggungkan kepada Dia dan kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita. Itu yang terjadi. Tujuan kemarahan dan rencana jahat mereka adalah upaya untuk membuang otoritas Tuhan dan yang diurapinya. Orang fasik tidak tahan dikendalikan oleh penguasa tertinggi alam semesta dan putranya Yesus Kristus. Saya katakan seperti tadi, ingatkan sekali lagi, kalau manusia itu hanya terdiri daripada jiwa dan tubuh, jiwa itu adalah will, emotion, and mind, dunia ini merupakan tempat yang nyaman bagi mereka. Tapi manusia ada rohnya, karena itu dunia bukan merupakan tempat yang nyaman, karena mereka tidak akan pernah mendapatkan makanan rohani dari dunia. Tentu saja, keinginan jahat untuk menggulingkan Tuhan dan mengambil alih tempatnya bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, awal sejarah manusia, Lucifer, iblis, berusaha mengangkat dirinya ke takhta Tuhan. Namun tindakan yang sia-sia menyebabkan dia diusir dari surga. Tertulis dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Tapi saya mengundang kita sekalian untuk membaca seluruh pasal 14 ini, sehingga kita dapat mengerti konteks pembicaraan ini tentang Lucifer. Adam dan Hawa menolak kehendak Tuhan mengenai perintahnya untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kejadian 3 1-6. Ini yang mereka maksudkan. Kok dilarang memakan buah ini? Kita dibelenggu, kita dirantai dari kebebasan kita untuk berperilaku semau-maunya kita. Coba bayangin, kalau mobil berperilaku seperti itu. Di jalan 40 dia ngegas sendiri sampai kecepatan di atas 100 miles. Suka-suka gua dong. Akan jadi seperti apa? Chaos di dalam kota. Tabrakan di mana-mana. Itu yang terjadi. Jangan pernah kita keluar daripada ketentuan ilahi. Kita adalah makhluk roh yang diciptakan segambar dengan Dia. Pemberontakan mereka berakibat pada pengusiran mereka dari Taman Eden. Dikatakan bahasa Tuhan itu dihalau. Halau itu adalah perkataan dipakai untuk binatang. Kematian bagi mereka dan seluruh keturunan mereka termasuk kita. Dan kutukan terhadap alam. Kejadian 3 16-19. Yang terjadi apa? Adam dan Hawa kehilangan Taman Eden yang diciptakan bagi mereka. Mereka kehilangan hadirat Tuhan. Mereka kehilangan persekutuan dengan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka di Taman Eden. Mereka kehilangan kemuliaan Allah yang dapat mereka rasakan sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Itu terjadi. Kerugian di pihak mereka dan kita sekalian yang dilahirkan setelah Adam dan Hawa. Di zaman hakim-hakim, keinginan untuk menolak kehendak Tuhan dan menggantikannya dengan keinginan diri sendiri membawa bangsa Israel ke dalam perbudakan musuh-musuhnya. Kami mau raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Marah Samuel. Tuhan katakan, Samuel, jangan sakit hati, jangan marah. Mereka tidak berontak kepada engkau, tapi berontak kepada aku. Turuti saja kemauan mereka. Tuhan izinkan terjadi. Memberikan pengajaran kepada mereka bahwa di luar Allah, mereka tidak pernah akan mendapatkan perlindungan sesempurna itu. Setiap orang yang melakukan apa yang benar di matanya sendiri, meskipun itu salah di mata Allah. Hakim 17 ayat yang ke-6. Mereka ingin bebas keluar daripada peraturan Allah yang mendidik mereka, mendorong mereka sampai Yesus datang dengan segala kasih karunia anugerahnya, grace, yang mengambil alih. Karena hukum tidak dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Ibarat Musa harus mati agar Yosua, lambang daripada Yesus Kristus, dapat mengambil orang-orang perbudakan ini yang sebagian besar mati di padang gurun, membawa yang baru ini masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang lahir baru, manusia lama ini harus mati, lahir baru, masuk ke dalam tanah perjanjian. Efesus 2 yang ketiga, mendakwa dunia orang-orang yang tidak percaya karena memilih mengejar keinginan diri sendiri daripada kehendak Tuhan. Baca tadi Yesaya 14. Nggak bisa Lucifer menang. Yesaya 53:6 mengatakan, kita semua sesat seperti domba dan mengambil jalan kita sendiri. Semau-maunya kita, keras kepala, mau benar sendiri.
Memang benar, hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Tertulis dalam Yeremia 17 ayat 9. Tuhan memiliki titel. Apa titelnya? Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, dan Maha Segalanya. Karena itu, adakah seseorang yang melebihi kemahaan Tuhan itu? Dia maha segalanya. Ada nggak orang bisa melebihi kemahaan ini? Jika ada, maka Tuhan bukan maha segalanya, bukan? Mungkin bangsa-bangsa yang mereka-reka hal yang sia-sia berpikir bahwa mereka melebihi kemahaan Tuhan. Karena itu di dalam kitab Roma, semua manusia telah jatuh. Nggak ada satu orang pun, tidak satu pun, diulang. Not one, no, not one is righteous. Kenapa double statement? No, not one. Karena persoalan ini, jangan-jangan ada yang mengatakan, ya semua orang berdosa kecuali aku. Nggak ada. Nggak ada kecualinya. Semua sudah fell short of the glory of God. Kehilangan kemuliaan Allah. Bukankah pemikiran seperti ini didasari oleh pengetahuan yang dangkal tentang siapa Tuhan itu? Jika mereka dapat melebihi kemahaan Tuhan, maka Tuhan bukanlah maha segalanya, bukan? Orang berpikir sesuai dengan pengetahuannya. Karena itu kita wajib menaikkan tingkat pengetahuan kita seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kalau sudah tahu kurang pengetahuan, tambahlah pengetahuan itu. Rajinlah membaca. Dia dalam hal ini. Membaca buku-buku yang benar, yang berbobot. Alkitab nomor 1. Dengan demikian mereka hanyut dalam kebodohan mereka sendiri. Mereka mati dalam ketidaktahuan mereka. Mati dalam kebodohan atas dasar pilihan mereka sendiri. Atau mereka mungkin menantang Tuhan dan yang diurapinya dalam kesombongan mereka sendiri. Dalam kesombongan mereka lah yang menyebabkan kejatuhan mereka sendiri. Bukankah Lucifer juga melakukan kesalahan yang sama? Yaitu menantang Tuhan dengan memegahkan diri sendiri. Akhir dari keinginan untuk memegahkan diri sendiri ini adalah kejatuhannya sendiri. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 14 ayat 13-17. Kesombongan adalah awal dari kejatuhan, kata Alkitab dalam kitab Amsal. Semua manusia tanpa pengecualian diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak berasal dari monyet, tidak. Monyet tidak diciptakan segambar serupa dengan Allah. Monyet tidak mempunyai roh, dia binatang, hanya jiwa dan tubuh. Dengan demikian Tuhan adalah Sang Pencipta. Mungkinkah yang diciptakan dapat mengalahkan Sang Pencipta yang maha segalanya sekalipun mereka bermufakat bersama-sama untuk melawan Tuhan yang diurapinya? Bukankah ini sebuah usaha sia-sia seperti usaha menjaring angin? Kata kitab Pengkhotbah. Tidak ada seorang pun yang pernah berhasil melawan Tuhan dan menang. Nggak ada. Nafas mulut Tuhan dapat memusnahkan siapapun juga. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat ke-8. Jadi jika nafas mulut Tuhan dapat memusnahkan siapapun juga, siapakah yang dapat berdiri tegak menghadapi murkanya? Bayangkan aja. 2 Tesalonika 2:8 ini. Nafas Tuhan sanggup menghancurkan kita. Coba kita merasakan tone pernyataan ayat Alkitab dari 2 Tesalonika 2:8 nih. Nafas Tuhan sanggup menghancurkan kita. Wow. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia nggak abuse powernya. Justru dia merendahkan diri. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah sekarang kita mau melawan dia. Kita lihat cara pandang Tuhan ini dalam Mazmur 2 yang keempat. Mazmur 2 yang keempat mengingatkan kita tentang keperkasaan Tuhan dalam hal melihat orang-orang berontak melawan dia. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Kenapa tertawa? Ya ampun, ibarat kita berkata kepada semut mau lawan disemprot pakai baygon, semua rame-rame juga mati. Dipencet juga mati. Melawan Tuhan, ya ampun, jangan dong. Mereka yang menentang peraturan Allah,
kehendaknya dan kebenarannya, melakukannya dengan marah, mengamuk, membuat rencana jahat dan licik. Mazmur 2 1-3 tadi. Kitab suci mengungkapkan tanggapan Tuhan yang Maha Esa terhadap keinginan dunia yang tidak percaya untuk menggulingkan dia. Bangsa-bangsa, Mazmur 2 yang pertama, dan raja-raja serta para pembesar, Mazmur 2 yang kedua, menganggap diri mereka sebagai otoritas tertinggi. Mereka bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ngapain? Meski begitu Tuhan bersemayam di sorga, dia tidak terganggu. Mengacu pada tahtanya, Yesaya 6 ayat yang pertama, yang darinya dia memerintah langit dan bumi. Dari tempat yang tinggi dan aman itu, dia melihat bangsa-bangsa yang panik dan memberontak, dan dia tertawa. Istilahnya kita mempunyai kuasa menyalakan mobil dan mematikan mobil. Tuhan juga bisa. At will. Dia nggak lakukan itu. Permufakatan bangsa-bangsa tersebut sungguh-sungguh menggelikan dan tidak masuk akal. Tuhan tidak terintimidasi oleh kemarahan manusia. Segala kekuatan bangsa-bangsa tidak sebanding dengan Tuhan. Yesaya 40:15 menyatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Belajarlah dari persoalan air bah. Nggak ada yang bisa bertahan melawan Tuhan. Nggak bisa. Nuh bersama segenap anggota keluarga, 8 orang in total, diselamatkan karena kasih karunia, anugerah. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu beratnya. Dan Yesaya 40:17 berkata, segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia. Ya, Yesaya 40:15 sekali lagi saya katakan, saya bacakan. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggapnya seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Wow. Seperti kita melihat semut barangkali begitu. Ketika umat manusia yang sombong ingin membuat nama mereka terkenal dengan membangun sebuah menara Babel yang menjulang tinggi ke langit, Kitab suci mengatakan bahwa Tuhan turun untuk melihatnya, Kejadian 11 yang kelima. Tuhan kemudian mengacaukan bahasa mereka ke dalam banyak bahasa. Dan sejak itu banyak bahasa yang kita kenal di dunia ini yang mana harus kita pelajari terlebih dahulu. Kecuali bahasa ibu juga kita pelajari sejak lahir. Sehingga mereka tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan menyebarkan para pembangun jauh dari lokasi pembangunan. Demikian pula menurut Mazmur 2:4 ini, Tuhan mengolok-olok mereka. Kesimpulan saya, closing statement saya seperti ini. Summary. Bukan hanya para pemimpin bangsa, kita pun perlu menyelidiki hati kita. Apakah kita bersikap menentang atau bahkan menantang Tuhan dan yang diurapinya, Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menentang ataupun menantang Tuhan keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah bagaimana Tuhan menyikapi hal ini. Dia mengolok-olok. Kita bagaikan debu di atas neraca, pula-pula seperti debu yang ringan. Dia mengembuskan nafasnya, kita musnah. Coba perhatikan itu, jangan melawan. Apakah Tuhan terkejut dengan sikap manusia yang bersatu untuk menantang Tuhan ini, kemudian dia kehilangan identitasnya sebagai Tuhan? Oh tidak. Alkitab secara jelas mengatakan bahwa dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, artinya percumalah, sia-sia, seperti itu. Tuhan tertawa tentang hal ini. Ngapain? Ini bukan emosi yang dangkal loh. Tapi Mazmur 2:4 ini mengatakan Tuhan mengolok-olok mereka. Olok-olok di sini lebih mengarah kepada ejekan, penghinaan, atau cemoohan. Matius 10 ayat 28 mengingatkan kita untuk jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Mari Tuhan terus berbicara di dalam hati kami sehingga kami jangan pernah melawan Engkau dan otoritas-Mu dan Dia yang diurapi, Yesus Kristus. Tapi dalam segala hal dan keadaan Tuhan, ingatkan kami untuk tetap setia terhadap perintah-perintah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil agar namanya dipermuliakan melalui kehidupanmu. Kiranya kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan penuh ucapan syukur dengan hikmat marifat daripada Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Semua umat Tuhan yang percaya dan telah menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah usai. Mari kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Sampai jumpa, saya mohon diri. Shalom.